It's Moji. Halo, sore Moji Badi. Apa kabar Anda? Semoga di penghujung hari ini semua aktivitas Moji Badi terlaksana dengan baik dan lancar tentunya. Bersama saya Bevli Gunawan, inilah Moji Petang selengkapnya. Kita ke informasi pertama, polisi melakukan olah TKP kecelakaan bus wisata yang terjun ke jurang di objek wisata Guci pada Minggu sore guna menyelidiki penyebab kecelakaan. Menurut sopir, bus terparkir dengan keadaan mesin menyala, rem tangan aktif, dan roda diganjal sebatang kayu. Dari 37 orang yang berada di dalam bus pariwisata yang terjun ke jurang di objek pariwisata Guci, Kabupaten Tegal, 1 diantaranya meninggal dunia. Untuk mencegah peristiwa yang sama terulang kembali, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif akan membentuk tim evakuasi khusus guna mengkaji seluruh destinasi pariwisata. Ke informasi lainnya, Saudara, aksi kejar-kejaran mewarnai penggerebekan kampung narkoba di Langsa, Aceh. Dari penggerebekan itu, polisi menangkap 2 terduga pengedar narkoba dan menyita belasan paket sabu-sabu siap edar. Masih dari informasi seputar dunia kriminal, Saudara, kepergok saat hendak mencuri sepeda motor. 2 pemuda di Jember, Jawa Timur dikejar oleh anjing milik warga hingga berhasil ditangkap. Keduanya diamankan petugas setelah babak belur dihajar warga yang geram dengan aksi mereka. Kasus teror dan penyerangan pada karyawan ekspedisi yang terjadi di Magelang, Jawa Tengah diketahui pelaku bermotif sakit hati. Pelaku yang sudah resign setahun lalu mempertanyakan soal tunjangan hari raya. Moji Badi, jangan kemana-mana, Moji Petang akan kembali dengan informasi mengenai duel antara sepupu, 1 orang tewas. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Kembali lagi di Moji Petang, diduga tidak terima ditegur karena berpesta miras, seorang pria di Goa, Sulawesi Selatan tewas dianiaya oleh 2 sepupunya. Korban mengalami luka parah akibat tusukan senjata tajam. Sebuah truk di Lumajang, Jawa Timur terguling dan menimpa 7 orang pada Minggu malam. Akibatnya 2 orang tewas di lokasi kejadian, sementara 5 orang lainnya mengalami luka-luka. Ya, Moji Badi, informasi selanjutnya masih terkait kecelakaan lalu lintas. Mobil bak terbuka mengangkut pekerja tol Balikpapan IKN terguling. 1 orang tewas dan 19 orang lainnya terluka. Kecelakaan antara mobil pickup dengan sepeda motor terjadi di wilayah Cisaat, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Akibatnya pengendara sepeda motor kritis. Informasi berikutnya, 2 wisatawan yang hilang tersapu ombak saat bermain di Pantai Buton, Cilacap, Jawa Tengah akhirnya berhasil ditemukan. Namun malang, keduanya didapati dalam kondisi meninggal dunia. Moji Badi, momen kelulusan sekolah adalah yang paling menggembirakan bagi para murid. Sejumlah siswa di kota Maluku arak-arakan dengan motor bising dan coret-coret seragam. Geram dengan ulah tak terpuji para pelajar itu, warga pun berupaya membubarkan paksa mereka dari jalanan. Moji Petang masih akan kembali dengan informasi penyelidikan kebakaran KMP Roy 1. Tetaplah bersama kami di Moji Petang. Terima kasih Anda masih bersama saya Bevli Gunawan dalam Moji Petang. Moji Badi, terkait kasus kebakaran kapal feri KMP Roy 1, polisi kembali memeriksa kondisi kapal yang terbakar. Diduga kebakaran berasal dari 1 bus yang berada di dek 1. Seluruh penumpang selamat dan sebagian kembali melanjutkan perjalanan. Diduga akibat arus pendek listrik, 1 unit rumah semi permanen di Medan Labuhan ludes terbakar. Sementara itu di Mojokerto, Jawa Timur, lilin yang meleleh karena lupa dimatikan setelah sembayang diduga menyebabkan sebuah kelenteng ludes terbakar. Kita beralih ke ibu kota, Moji Badi. Tingginya intensitas hujan menyebabkan Jalan Bayar Jati, Cipayung, Jakarta Timur terendam banjir setinggi 60 cm. Sementara itu, hujan deras menyebabkan Kali Sunter yang berada di Cipinang Melayu meluap hingga merendam permukiman warga. Akibat diguyur hujan deras, tembok penahan tanah di sebuah pondok pesantren di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat ambrol.
Sementara itu di Ciamis, longsor dan tanah bergerak menyebabkan rumah warga rusak berat. Ribuan rumah di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat terendam banjir hingga setinggi 1 meter. Hujan juga memicu terjadinya longsor di Kabupaten Agam serta memutus sebuah jembatan. Mojibadi, setelah ini kami akan hadirkan informasi mengenai Indonesia yang siap gelar KTT ASEAN. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Kembali lagi di Moji Petang, jalan yang rusak parah tidak hanya terjadi di Provinsi Lampung. Di Ogan, Komering Ilir, Sumatera Selatan, jalan rusak penuh lumpur ini membuat banyak kendaraan terjebak selama berjam-jam dan tidak bisa bergerak. Kabar gembira, Presiden Joko Widodo memastikan Indonesia siap menggelar konferensi tingkat tinggi atau KTT ke-42 ASEAN di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Prinsip-prinsip keterbukaan dan dialog dalam menangani permasalahan sejumlah negara anggota ASEAN seperti Myanmar menjadi salah satu isu utama dalam KTT tersebut. Bakal calon Presiden Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan, menghadiri deklarasi relawan amanat nasional. Anies berharap penyelenggara negara bisa bersikap netral dalam pemilihan presiden tahun 2024 mendatang. Sehari usai kunjungan Anies Baswedan ke Jember, bakal capres dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo juga menyapa warga Jember. Di depan ribuan kader dan simpatisan PDIP, Ganjar Pranowo menggelorakan semangat dan target kemenangan di wilayah Tapal Kuda, Jawa Timur. Kita beralih ke berita olahraga. Pendukung Timnas Indonesia yang menonton langsung di Kamboja tentu saja bergembira atas hasil gemilang Garuda Muda. Dan berikut laporan Labib Sadat dari Phnom Penh, Kamboja. Moji Petang masih akan kembali dengan informasi keseruan acara Record Store Day di Ibu Kota. Tetaplah bersama kami di Moji Petang. Terima kasih Anda masih bersama saya Beverly Gunawan di Moji Petang. Record Store Day Indonesia yang dihelat pada tanggal 6 hingga 7 Mei kemarin menjadi ajang berkumpulnya para kolektor vinil. Karena barangnya yang langka, menjadi membuat momen ini banyak antusiasme penggemarnya. Berikut liputan dari tim Moji. Mojibadi siang-siang ataupun sore seperti sekarang ini biasanya segar ya untuk ngerujak. Nah, saking jadi favoritnya orang-orang, di Surabaya sampai dibuat pesta rujak ulek yang ternyata juga diikuti peserta dari luar negeri. Yang kitan hanya satu yang ngarak sekampung. Ya, inilah tradisi unik di Meragen, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Setiap anak laki-laki yang pintar mengaji saat kitan akan diarak mengelilingi kampung. Mojibadi, Anda mau nonton Moji dengan lebih jernih? Saksikan tayangan digital Moji di kota kesayangan Anda melalui list UHF berikut ini. Segera scan ulang frekuensi pada TV atau set-top box Anda untuk mendapatkan siaran digital Moji dan keseruan program-program di Moji. Ya Mojibadi, usai sudah rangkaian Moji Petang, semoga beragam informasi yang kami hadirkan dapat bermanfaat untuk Anda. Saya Beverly Gunawan pamit, sampai jumpa dalam Moji Petang berikutnya. Hanya di Moji, seru banget. It's Moji.